Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi sama aku. Kali ini aku mau sharing dan bahas ke kalian semua mengenai salah satu gangguan kesehatan mental, yaitu tentang bipolar disorder. Sebagian dari kalian pasti pernah dengar kan nama mental illness yang satu ini? Nah, nggak sedikit dari kalian juga pasti udah paham apa itu bipolar disorder. Tapi, nggak sedikit juga nih yang bilang kalau bipolar disorder itu bukan mental illness, tapi karena kerasukan atau kesurupan, ada juga yang bilang karena kena santet. Terus ada juga yang bilang karena kurang iman, dan selain itu juga banyak yang bilang kalau bipolar itu sama dengan orang gangguan jiwa atau orang gila. Padahal berbeda ya tentunya teman-teman. Bipolar disorder itu nggak berkaitan sama sekali sama apa yang aku katakan barusan. Jadi, apa sih bipolar itu? Simak penjelasan aku yang berikut ini yuk. Nah, teman-teman, bipolar disorder itu merupakan suatu gangguan kesehatan mental yang dapat dialami oleh seseorang yang mana menyebabkan terjadinya perubahan emosi secara ekstrim tanpa pola waktu ataupun tanpa waktu yang pasti. Jadi, penderita bipolar disorder ini dapat mengalami perubahan emosi atau mood sewaktu-waktu dan kadang juga tanpa diduga. Penderita bipolar juga memiliki dua periode emosi yang sama seperti manusia pada umumnya. Namun, perbedaannya terletak pada porsi emosi yang dirasakan. Kadang, ia bisa merasa sangat senang dan bahagia, dan kadang juga ia bisa merasa sangat sedih. Nah, fase bahagia yang dirasakan oleh penderita bipolar disorder ini dinamakan dengan fase manik. Dan fase kesedihannya dinamakan dengan fase depresi. Jadi penderita bipolar ini akan merasakan fase manik dan depresi namun dengan tekanan 2 kali lipat. Dalam arti, ketika dia merasakan senang, maka rasa senangnya ini biasanya timbul 2 kali lipat daripada orang biasanya. Bisa dibilang dengan berlebih dan rasa senang yang meledak-ledak karena saking bahagianya. Begitupun saat ia berada pada fase depresi. Dia akan merasakan kesedihan yang berlarut dan juga berlebih daripada orang normal biasa. Nah, tentu di fase depresi ini juga dia merasakan kesedihan dan emosi yang meledak-ledak. Suasana hati penderita bipolar sangat mudah sekali berubah-ubah dan sensitif. Tapi, di samping dua fase yang dialami oleh penderita bipolar, sometimes dia juga bisa ngerasain emosi seperti orang normal pada umumnya loh guys. Dia bisa ngerasain apa yang kita rasain. Saat berada dalam kondisi sedih, maka penderita bipolar akan merasa sangat tertekan, kemudian kehilangan harapan, dan kehilangan keinginan untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Namun sebaliknya, ketika ia merasa senang, maka penderita akan merasa sangat bersemangat dan penuh gairah. Oke, yang selanjutnya ada ciri-ciri penderita bipolar disorder. Ada beberapa ciri seseorang mengalami bipolar disorder, tapi perlu diingat bahwa ciri-ciri ini hanya sebagai referensi atau pengetahuan kita saja dan bukan untuk self-diagnose atau mendiagnosis diri sendiri ya teman-teman. Karena untuk mengenali dan menangani kasus gangguan kesehatan mental itu harus diserahkan atau berkonsultasi pada pihak yang berpengalaman dalam bidangnya. Seperti seorang konselor, psikolog, psikiater, maupun dokter kejiwaan. Jadi, apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, yaitu mudah merasa sedih, tapi juga mudah merasa tertekan dan hilang harapan. Ini yang dimaksud dengan fase depresi yang mendalam, di mana si penderita akan merasakan kesedihan yang mendalam dan merasakan mendapat tekanan yang sangat berat, sehingga ia tidak bisa mengatasi atau mengendalikan kesedihannya. Yang kedua, yaitu terjadinya perubahan mood secara tiba-tiba dan juga tanpa sebab. Ini bisa disebut juga dengan mood swing ya teman-teman. Jadi penderita bipolar itu moodnya bisa berubah sewaktu-waktu, bahkan dengan jangka waktu yang terbilang cepat, juga sangat sensitif.
Yang ketiga, yaitu waktu tidur yang tidak teratur. Dalam artinya, kesulitan untuk tidur atau bahkan terlalu sering tidur. Juga perubahan berat badan dan nafsu makan. Ini biasanya terjadi karena hilangnya rasa atau keinginan untuk melakukan aktivitas sehari-hari akibat tekanan dan kesedihan yang dirasakan. Menjadi sering tidur juga merupakan salah satu cara karena ia merasa bahwa dengan tidur, semua permasalahan, semua tekanan dan kesedihan yang dia rasakan akan segera menghilang. Nah, yang keempat yaitu mudah merasa sangat bahagia, namun juga diiringi dengan energi yang melonjak dan rasa percaya diri yang tinggi. Ini terjadi pada saat penderita berada dalam fase manik. Tidak jarang, ketika penderita bipolar sedang mengalami fase manik, dia akan merasakan suatu kesenangan dan merasa sangat bersemangat, kemudian merasa memiliki energi tubuh yang tidak ada habisnya. Bahkan ketika sedang dalam fase manik ini, penderita akan melakukan banyak sekali aktivitas hingga bisa melupakan waktu untuk makan dan beristirahat atau tidur. Yang kelima, yaitu sering berpikir untuk bunuh diri. Ini terjadi ketika si penderita sedang berada pada fase depresi yang paling bawah dan berpikir bahwa dengan mengakhiri hidup bisa membuat tekanan dan kesedihan yang ia rasakan menjadi hilang atau terlupakan. Dari sini kita tahu bahwa sebenarnya orang yang ingin melakukan bunuh diri atau orang yang bunuh diri itu sebenarnya bertujuan untuk menghilangkan perasaan sedih yang dirasa, bukan menghilangkan nyawa. Namun, bagaimanapun, tindakan ini sangat dilarang karena bukan keputusan yang bijak dan juga tidak diperbolehkan dalam agama. Yang keenam, yaitu terus-terusan merasa diri bersalah, tidak berguna atau tidak layak. Perasaan ini terjadi karena emosi yang dirasakan tidak stabil dan tidak bisa berpikir secara jernih. Akibatnya, pemikiran-pemikiran yang bersifat negatif bermunculan di dalam otak. Dan yang terakhir, yaitu merasa agresif dan konfrontasional. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Teman-teman, ada beberapa faktor nih yang jadi penyebab seseorang dapat mengalami bipolar. Seperti yang pertama, stres tinggi. Pada periode stres yang tinggi, ada kecenderungan seseorang tidak dapat menggunakan otak atau logika dengan baik. Pada periode ini, banyak orang melakukan hal-hal yang tidak baik bagi kesehatannya sebagai pelarian, seperti minum minuman alkohol dan memakai obat-obatan terlarang. Yang kedua, anggota keluarga dengan gangguan mental. Jika seseorang memiliki anggota keluarga yang menderita bipolar disorder maupun gangguan kondisi mental lainnya, maka kemungkinan besar orang tersebut juga bisa mengalaminya. Yang ketiga, yaitu kesedihan yang mendalam. Resiko seseorang terkena bipolar juga bisa disebabkan karena sedang mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Contohnya, seperti karena kematian seseorang yang disayanginya atau sedang merasa sangat kehilangan akan sesuatu. Yang keempat, yaitu kondisi otak. Otak dapat mengalami berbagai perubahan fisik yang dapat mempengaruhi tingkat bahan kimia otak yang ada di dalamnya. Cairan-cairan kimia seperti norepinefrin, dopamin, dan serotonin pada otak penderita bipolar berada pada kondisi yang tidak seimbang sehingga membuat kondisi emosi seseorang menjadi tidak stabil. Yang kelima, yaitu faktor genetik. Bila salah satu orang tua mengidap gangguan bipolar, maka resiko mewariskannya kepada anaknya sebesar 15-30%. Namun, apabila kedua orang tua mengidap bipolar disorder, maka resiko mewariskan kepada anaknya juga semakin meningkat, menjadi 50-75%. Yang keenam, yaitu pengaruh lingkungan. Penyebab juga bisa dikarenakan pengaruh lingkungan penderita. Misalnya karena lingkungan kerja yang mengakibatkan perasaan stres
atau stres karena peristiwa di masa lalu. Kemudian rendahnya rasa kepercayaan diri, serta mengalami sesuatu atau merasa kehilangan yang sangat tragis. Dan yang terakhir yaitu kecanduan minum alkohol. Biasanya, orang yang bipolar itu merasa banyak masalah atau merasakan tidak tenang. Jadi, ketika dia merasa tidak tenang, dia akan cenderung melampiaskannya dengan hal-hal yang berbau negatif, seperti meminum alkohol atau menggunakan obat-obatan terlarang untuk menenangkan diri. Yang terakhir, ada upaya penanganan awal oleh orang sekitar pada penderita bipolar disorder. Teman-teman, di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan pada saat menangani seseorang atau penderita bipolar disorder. Biasanya ini bisa dilakukan ketika si penderita sedang mengalami salah satu fasenya ataupun pada fase normal seperti biasa. Adapun beberapa upaya yang bisa dilakukan, yang pertama yaitu memberikan dukungan dalam bentuk pengobatan mereka, seperti memberikan support agar cepat sembuh. Yang kedua yaitu memberikan mereka kesempatan untuk menyendiri dan menenangkan dirinya. Yang ketiga yaitu sesering mungkin untuk Anda atau kita mengajak mereka untuk melakukan aktivitas bersama seperti biasanya. Yang keempat, tanyakan kepada mereka apakah mereka membutuhkan bantuan atau apakah mereka sedang membutuhkan bantuan kita atau tidak. Dan yang kelima yaitu dukungan mereka atau memberikan dukungan kepada mereka agar menjalani gaya hidup yang sehat. Dan yang keenam yaitu katakan bahwa Anda siap kapanpun dan dimanapun ketika mereka membutuhkan kalian atau membutuhkan untuk sekedar berbicara. Nah, teman-teman, itu dia informasi atau pengetahuan mengenai gangguan kesehatan mental bipolar disorder. Poin penting yang bisa diambil dari video kali ini adalah bipolar disorder merupakan gangguan kesehatan mental atau yang bersangkutan dengan psikologi seseorang, bukan karena kesurupan, kurang iman, atau orang gila. Gangguan ini sama sekali tidak menular. Justru, kita sebagai manusia yang memiliki emosi normal seharusnya dapat membantu atau menemani mereka yang mengalami bipolar dan tidak lupa memberikan support kepada mereka karena support itu bisa sangat membantu dalam proses penstabilan emosi yang dialaminya. Ketika salah satu di antara kalian merasakan hal yang sama dan merasa tidak nyaman dalam keseharian, jangan pernah takut untuk berkonsultasi pada pihak yang berpengalaman agar permasalahan kalian cepat terselesaikan. Karena konsultasi itu bukan hanya untuk orang yang sudah mengalami saja, siapapun bisa untuk berkonsultasi. Yuk, sayangi kesehatan mentalmu.